jadilah pria mapan. Dengan begitu wajahmu dimaafkan. Ada satu kelebihan Pak Wali, Pak, yang orang tidak miliki. Justru karena Bapak itu dulu punya skill sales, Pak. Dalam dunia government sekarang itu langka. Punya weakness, punya opportunity, gimana Cilegon ini naik? Kok Bapak pakai rumus waktu jual Toyota ini? Wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, yang sangat saya banggakan. Terima kasih sudah bisa menyempatkan hadir di Cilegon, di kawasan Krakatau Steel. Kemudian sahabat saya Wali Kota Cilegon, Bapak Heldi Agustian, dan tentunya terus diberikan berkah oleh Yang Maha Kuasa. Sudah berdiri kurang lebih 50 tahun, 1970. Dibangun di zaman Bung Karno, kemudian berkembang, ya, naik turun, dan alhamdulillah saat ini kita sudah bisa melewati restrukturisasi ini dengan cukup baik. Oleh sebab itu juga tentunya kita harus kemudian menata ke depan dan bisa menjadi perusahaan yang membanggakan Indonesia ke depannya. C ini cinta Cilegon, Cilegon Ikhlas. Lalu pemerintah Kota Cilegon kami mengucapkan terima kasih dan surprise sekali karena beliau ini salah satu sosok yang memang saya sangat mengagumi beliau. Terutama anak saya juga, Pak Ridwan Kamil. Alhamdulillah, jadi kami sangat bersyukur dan kami ingin belajar lebih baik lagi dengan pengalaman yang hadir. Kerjasama tentunya Krakatau Steel ini sangat luar biasa, Pak Silvi Karim, ya, di bawah pimpinan beliau juga langsung apalagi, dan sebetulnya Krakatau Steel ini nggak pernah lupa, Pak, di saat kali kesempatan ini, karena saya lahir ini tanggal, bulan, dan tahunnya sama, Pak. Ya, jadi kalau Krakatau Steel hari tahun ini berulang tahun 51 tahun, jadi usia saya juga 51 tahun. 31 Agustus 1972. Baru kami kabarkan bahwa Cilegon ini, Pak Ridwan Kamil, terdiri dari kurang lebih 175,5 km. Terdiri dari 8 kecamatan, 43 kelurahan. Dan alhamdulillahirrahmanirrahim, Cilegon ini investasi terbesarnya adalah ada 103 PMA di Kota Cilegon, dan investasi dari 21 negara yang ada di dunia berani menginvestasikannya di Cilegon. Pertama saya aturkan selamat menunaikan ibadah saum, ya. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih baik. Saya hanya mengingatkan satu hal saja, ini sangat penting, bahwa azan asar mirip azan maghrib. Pesan saya, jangan dijadikan alasan menurunkan produktivitas. Yang diubah strateginya saja, tapi produktivitas outputnya harusnya sama. Ya. Karena seringkali dijadikan alasan orang untuk lebih slow, lebih tidak produktif. Saya kira tidak begitu. Covid, tapi secara umum situasi sudah lebih terkendali, Pak. Sudah sebulan lebih tidak ada zona merah. Kami rumah sakit sempat 80%, sekarang tinggal 45%. Ya, alhamdulillah, vaksinasi sedang kita geber, tuntaskan, dan hasilnya adalah ekonomi kami sudah menggeliat. Yang lebih melompat adalah ekonomi UMKM, yang agak slow ekonomi korporasi. Nah, itulah kenapa kami hadir membawa korporasi-korporasi ini, walaupun judulnya BUMD, agar terjadi percepatan-percepatan yang bisa saling menguatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mau menyampaikan bahwa pasca 2021 ini logika berpikir kita tak boleh sama, Pak, dengan sebelum COVID, kira-kira begitu. Jadi pre-COVID mindset itu harus ditinggalkan, Pak. Masuklah kita pada dunia baru namanya post-COVID mindset.
setiap pandemi itu melahirkan revolusi. Jadi bagi orang yang optimis, pandemi ini kita anggap sebagai memperbaiki arah kompas masa depan. Mudah-mudahan selalu amanah, istiqomah, dan tentunya insya Allah nanti pasti saya banyak hal-hal yang bisa saya sharing sebagai yang lebih dulu memimpin masyarakat. Ada 70% problemnya mirip-mirip, 30% problem kearifan lokal. Jadi yang 70% kita bisa saling membantu. Jadi poinnya, setiap disrupsi akan dilihat oleh dua jenis manusia. Manusia yang pesimis, mengeluh, dia patah pasti kalah, dia mah kelompok masa lalu. Atau kelompok yang mau mengubah dirinya melihat disrupsi ini sebagai wake up call untuk berubah, Pak, kira-kira begitu. Satu, terjadi pemaksaan budaya digital. Kalau dulu digital itu pilihan, sekarang dipaksa. Siapa yang tidak menguasai digital, dia akan ketinggalan. Sekolah digital, online baca berita sekarang banyaknya digital, jual beli digital. Saya tanda tangan elektronik, Pak, bisa ditiru sehingga tidak semua dokumen harus tanda tangan basah saya. Sekarang udah tanda tangan digital. Itulah yang saya lakukan juga selama 2 tahun, Pak Wali, ini saya cerita. Teknologi ini memudahkan kita sebagai pemimpin untuk punya alat kontrol, Pak. Tanpa teknologi nggak bisa. Anak buah kita pasti pasang wajah manis di depan kita. Yes, sir, gitu ya. Balik kanan kita nggak tahu. Nah, sekarang saya punya instrumen itu, sekedar contoh aja. Satu, sekarang saya punya aplikasi, Pak, bisa mengetahui PNS yang malas. Ya. Yang malas, jadi sederhana rumusnya. Tiap jam 4 sore, setiap PNS Jawa Barat harus mengisi aplikasi itu apa yang dikerjakan dengan bukti-buktinya. Orang yang tidak bekerja, dia tidak bisa mendeskripsikan apa yang dia kerjakan dan boro-boro menyampilkan lampiran. Ya. Akibatnya orang yang jarang datang ketahuan. Ya. Kemudian oleh aplikasi ini kita tahu, Pak, dinas mana yang kelebihan kerja karena dia mendeskripsikan kerjanya sampai larut malam, dan pekerjaan mana yang gitu-gitu aja. Jadi ketahuan bertumpuk di mana, kurang di mana. Ya. Nah, akibatnya apa? Akibatnya yang rajin penghasilannya tinggi karena komputer mengasih poin, Pak, pada setiap yang bekerja, dan dia meminuskan orang yang tidak sesuai standar 4.000 jam per minggu penghasilan, per bulan atau per berapa, lupa saya. 4.000 menit, maaf. Itu satu, Pak, contoh ya, Pak. Jadi sekarang saya tenang, gimana saya ngontrol puluhan ribu karyawan saya. Saya kan CEO juga atas dunia, bedanya CEO segala rupa. Dan sajadah haram jadah saya urus bisnis. Ini hanya 1%, urusan hari ini hanya 1%. Ya, ada 99% lagi otak saya diisi oleh kebencanaan, program politik segala rupa. Makanya Pak Wali harus fresh, Pak. Kuncinya ikhlas, Pak, itu rumus saya. Kalau Pak Wali terlalu ngedengerin omongan juli dan orang, stres, susah, Pak. Kalau kita terlalu ngedengerin omongan orang, nggak ada selesainya. Ya. Kerja itu diomongin, Pak, apalagi nggak kerja, gitu kan. Banyak, Pak, nanti Bapak saya kasih hibah aja. Nanti tinggal kirim surat, saya kasih hibah, Bapak nggak usah bikin lagi, copy paste aja. Kita ini sudah juara Indonesia, si aplikasi-aplikasinya. Yang tadi saya sebutkan di copy management. Kemudian ada aplikasi Merit, ya. Merit itu kita tahu siapa yang layak jadi kepala dinas asli. Kita menciptakan inovasi namanya peer review. Seorang kepala dinas ini akan dimonitor tiap hari oleh sistem, ya, oleh komputer. Atasannya menilai, dari samping menilai, dari bawah juga menilai. Jadi bisa aja keren di mata atasan, ternyata zolim ke bawahan. Nah, itu ketahuan, Pak. Maka siapa yang terbaik, bisa aja skor otaknya itu cerdas, tapi
ISQ-nya rendah di mata bawahan, itu komputer akan menghitung oleh sebuah rumus algoritma yang kecil. Nah sekarang kami tahun ini, sistem kami ini sudah menjadi ranking 1 se-Indonesia, mengalahkan semua pemerintah daerah dan kementerian juga dari sistem memang. Jadilah pria mapan. Dengan begitu wajahmu dimaafkan. Ada satu kelebihan Pak Wali, Pak, yang orang tidak miliki. Justru karena Bapak itu dulu punya skill sales, Pak, dalam dunia government sekarang itu langka. Punya weakness, punya opportunity, gimana Cilegon ini naik? Bapak pakai rumus waktu jual Toyota ini. Anggap si Toyota itu ganti nama jadi Cilegon. Apa yang mau Bapak yakinkan ke tamu-tamu supaya stay-nya tidak 1 malam, jadi 4 malam, kan begitu ya? Karena Bapak itu pajaknya dari situ, hotel, restoran. Pajaknya dari BPHTB yang tadi berterima kasih itu. Tapi pajak restoran itu penting, itu penyumbang terbesarnya Bandung sekarang. Tapi tadi orang ke Bandung apa? Belanja. Nah kalau mau visi Cilegon baru Pak, gimana caranya Bapak bikin orang belanja di sini? Undanglah merek-merek besar apa gimana jadikan pusat. Ada masalah. Atau kalau punya jalan yang unik, didesain seperti kami mendesain di Jalan Asia Afrika, lampunya Bapak ganti kayak Malioboro, kasih trotoar yang bagus, kasih pohon yang rindang atau pohon tabebuya kayak sakura. Karena sekarang itu lahir Pak, namanya esteem tourism Pak. Esteem tourism itu bahasa saya selfie ekonomi. Jadi generasi Z ini, dia kalau berwisata, dia nggak suka lama-lama kayak orang tuanya. Dia hanya mau datang, dia selfie, dia happy. Udah itu aja. Tapi untuk menjadikan selfie ekonomi, Bapak harus bisa Instagramable istilah sekarang. Karena Bapak wali kota Pak, dan saya pernah jadi wali kota. Di mata warga Bapak, mereka nggak akan ngomongin IPM Pak, nggak akan ngomongin indeks. Cuma di seminar aja. Yang mereka lihat cuma 5. Apakah jalannya bolong? Apakah PKL-nya rapi? Apakah tidak banjir? Apakah sampahnya bersih? Apakah tidak macet? Udah 5 itu aja. Jadi